Film dimulai dengan menampilkan adegan yang berlatar pada tahun 1990. Seorang pemuda membuat semua guru terkesan di sekolah setelah berhasil menyelesaikan tes. Dulunya, Albert Einstein membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan tes tersebut. Tapi si pemuda yang super jenius ini menyelesaikan hanya beberapa jam. Sang kakak mengatakan kalau si pemuda bisa masuk kuliah lebih cepat. Tapi si pemuda sendiri belum yakin dengan hal itu dan terjadi hal yang tidak mengenakan karena bersinggungan dengan seorang prajurit yang menyindir kaos si pemuda. Diketahui bahwa karakter pada kaos tersebut adalah Cosmo, karakter utama dari serial kartun populer, tapi karena sentimen anti-robot semakin meningkat di seluruh negeri, acara tersebut akhirnya tidak ditayangkan lagi. Diketahui bahwa robot atau di sini disebut bot pertama kali dikembangkan oleh Walt Disney untuk taman hiburan mereka pada tahun 1955, lalu mulai diproduksi secara massal dan menjadi tenaga kerja utama di berbagai belahan dunia. Selama bertahun-tahun mereka bekerja tanpa masalah, sampai pada suatu hari para robot mulai bisa merasakan dan melakukan pemberontakan. Semua bot menuntut hak mereka sendiri dan mulai mengadakan aksi protes di berbagai tempat yang dipimpin oleh bot bernama Mr. Peanut. Perundingan yang penuh debat tidak membuahkan hasil hingga meletuslah perang dunia antara manusia melawan bot dan ya, apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu, jangan biarkan dunia yang keras menghilangkan sisi lembut kemanusiaan dalam diri kalian. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film dan kali ini berjudul The Electric State. Film ini dirilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Russo bersaudara, serta dibintangi oleh adik saya yang manisnya nggak habis-habis dan sepertinya sudah tidak asing bagi kalian. Baik, tidak usah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Saat itu, siapapun yang menyimpan robot di rumahnya dianggap sebagai pengkhianat. Perang tidak berakhir baik bagi manusia dan seorang sersan bernama John muncul di TV untuk menjelaskan alasannya bahwa karena robot tidak butuh makan, tidak perlu tidur, dan bahkan tidak berkedip sekalipun. Selama 2 tahun, manusia terus berjuang tetapi selalu mengalami kekalahan. Suatu hari, pendiri Center Teknologis, Ethan, menciptakan sebuah perangkat yang disebut Neurocaster yang menghubungkan pikiran manusia dengan tubuh drone. Berkat teknologi ini, manusia akhirnya bisa bertempur dan kondisi pun menjadi seimbang. Hanya dalam 2 minggu, perang pun berakhir dan kali ini umat manusia berhasil menang. And within weeks, the war was over. Kolonel Bradbury dinobatkan sebagai pahlawan utama. Sementara itu, Mr. Peanut bertemu dengan Presiden Clinton dan Ethan untuk menandatangani perjanjian dan lebih dari 6.000 robot diasingkan ke exclusion zone di wilayah gurun. Waktu pun berlalu, Ethan merilis Neurocaster versi lain untuk penggunaan sehari-hari. Model ini memungkinkan seseorang untuk membagi kesadaran mereka sehingga bisa bekerja sekaligus bersenang-senang. Pada tahun 1994, Michelle, yang merupakan saudari dari si pemuda jenius, sedang mencoba melepaskan alat pemantau di pergelangan kakinya. Dan itu membuat walinya, Ted, marah dan mengingatkan bahwa meski berhasil kabur dari panti asuhan sebelumnya, tapi kali ini itu tidak akan terjadi lagi. Michelle menunjuk ke tumpukan barang yang dikumpulkan Ted, mengatakan bahwa mengambil benda dari exclusion zone itu ilegal. Setelah itu, adegan berpindah ke kelas, di mana para murid belajar dengan menggunakan Neurocaster, tapi hanya Michelle yang menolak, dan gadis itu harus berhadapan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah memeriksa profil Michelle, menduga bahwa gadis itu kehilangan keluarga akibat perang, namun Michelle membantah karena keluarganya meninggal dalam kecelakaan mobil dan tetap menolak menggunakan Neurocaster, terutama karena kepala sekolah mengatakan perangkat itu memiliki fitur neuroterapi untuk melupakan rasa sakit. Michelle pun teringat kembali kenangan bersama adiknya, Christopher, pemuda super jenius. Pada hari itu, sang adik mengalami serangan panik dan Michelle berusaha untuk menenangkannya. Saat pulang malam itu, Michelle bermimpi tentang kecelakaan mobil yang merenggut nyawa keluarganya. Dad?
Dia ingat saat terbangun di rumah sakit dengan seorang dokter yang mengawasi, tapi anehnya dia tidak bisa mengingat wajah dokter itu. Di masa sekarang, Michelle tiba-tiba terbangun karena mendengar suara di luar. Dia melihat sesuatu yang bergerak di halaman, lalu segera mengambil senter dan keluar untuk memeriksa. Tiba-tiba dia melihat pantulan di sebuah botol, lalu meja terjatuh, membuatnya panik dan langsung lari ke dalam. Gadis itu pun memperingatkan Ted tentang penyusup, tapi Ted terlalu sibuk dengan Neurocaster. Saat penyusup berhasil masuk, Michael bergegas bersembunyi, namun penyusup itu ternyata robot dan dengan mudahnya ia mengangkat tempat tidur, lalu menatap langsung ke arah Michelle dengan wajah Cosmo. Michelle buru-buru lari ke sudut ruangan dan mencoba berkomunikasi. Cosmo menggunakan gerakan tangannya untuk menunjukkan bahwa diri sedang mencarinya. Robot itu tidak bisa bicara, jadi dia membuka bagian kepala dan meminta Michelle melakukan sesuatu. Tapi sayangnya, robot itu hanya bisa berbicara dengan beberapa rekaman audio terbatas yang ia miliki. Kemudian Cosmo mengambil foto Michelle dan Christopher, menunjukkan bahwa diri sebenarnya adalah Chris. Tentu saja Michelle tidak percaya dan merampas foto itu, sehingga bot itu jatuh. Suara yang ditimbulkan membuat Ted terbangun. Pria itu pun langsung menuju ke kamar Michelle dan menemukan Cosmo. Ted segera menyalahkan Michelle atas kejadian ini dan mulai membentaknya sehingga memicu pertengkaran. Di saat yang sama, Cosmo membuat gerakan yang sama seperti Chris dulu, dan itu membuat Michelle mulai percaya bahwa bot ini benar-benar memiliki hubungan dengan Chris. Tiba-tiba Cosmo mendorong Ted. Merasa marah, Ted langsung mengambil stick golf dan mencoba menyerang Cosmo, namun pastinya tidak semudah itu, kawan. Kali ini Ted sampai terluka dan segera menghubungi 911. Menyadari hal ini, Michelle melumpuhkan pria itu dan bersama Cosmo, gadis itu melarikan diri menggunakan mobil Ted. Tapi sebelum itu, tentunya pelacak di kaki Michelle harus dilepaskan. Keesokan paginya, mobil yang mereka gunakan tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena salah satu ban bocor. Michelle membuka bagasi untuk mengambil ban cadangan, tapi sayangnya ban itu juga rusak. Merasa frustasi, dia mulai melontarkan beberapa pertanyaan kepada Cosmo. Akhirnya bot itu menjelaskan bahwa Chris masih hidup di suatu tempat dan mengendalikan dirinya dari kejauhan. Ketika Michelle bertanya bagaimana cara menemukan adiknya, Cosmo menunjuk ke arah logo perusahaan center di papan reklame menggunakan kaleng Dr. Pepper dan gerakan tangan. Cosmo mencoba memberitahu sesuatu tentang seorang dokter berkacamata. Better hurry. There's trouble on the moon. Center. Available for a limited time only. Michelle langsung teringat kembali saat dia terbangun di rumah sakit setelah kecelakaan. Sekarang dia akhirnya bisa mengingat wajah Emmers, dokter yang mengatakan bahwa Chris meninggal di rumah sakit. Kemudian, Michelle mengeluarkan peta dan Cosmo menunjuk ke sebuah lokasi di tengah exclusion zone. Mereka sadar bahwa tempat itu sangat berbahaya dan membutuhkan rencana matang untuk bisa ke sana. Lalu Michelle teringat semua barang ilegal yang pernah Ted beli, berpikir mungkin ada sesuatu yang bisa mereka gunakan. Di bagasi mobil, mereka menemukan sebuah kotak dengan alamat pengirim yang berasal dari New Mexico. Mereka pun memutuskan untuk mencari si pengirim, berharap dia tahu cara masuk ke exclusion zone. Keduanya pun menyelinap naik ke kereta kargo untuk menempuh setengah perjalanan, lalu melanjutkan sisanya dengan berjalan kaki. Sore harinya, Michelle berhenti di sebuah toko untuk membeli makanan. Saat keluar, dia melihat sebuah truk mendekat, jadi buru-buru menyeret Cosmo ke gang terdekat untuk bersembunyi. Secara kebetulan, pengemudi truk bernama John adalah orang yang mereka cari karena melakukan transaksi menjual senjata api klasik dengan seorang pria yang menggunakan drone. Tiba-tiba si pembeli malah mengarahkan senjata ke arah John yang mana memaksa John untuk mengucapkan shock dan seketika si pembeli menjadi lumpuh akibat sengatan listrik. Well, then I'll pay the zip. I'm shocked.
Tentunya ini bukan sihir, karena John bersama dengan rekannya, bot bernama Herman. Saat keduanya sedang sibuk mengurus drone dan motor si pembeli, Michelle dan Cosmo mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk ke belakang truk. Sementara itu ditampilkan seorang pria pengguna drone lain bernama Bradbury menemukan mobil Ted yang ditinggalkan dan kelihatannya dia memiliki sebuah rencana. Keesokan harinya, truk tiba di sebuah tambang tua dekat Exclusion Zone. John dan Herman mulai memindahkan barang-barang baru mereka ke dalam tanpa menyadari bahwa Michelle dan Cosmo bersembunyi di dalam sebuah kotak. Saat John dan Herman mulai berdebat tentang kabel yang tidak tersambung, Michelle berusaha memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap, tapi Cosmo secara tidak sengaja mengaktifkan ikan mainan bernyanyi yang langsung disadari oleh John dan Herman. Intelligence, no, you're artificial unintelligence. Mereka segera mengepung dan Michelle menjelaskan bahwa dia hanya ingin mencari cara masuk ke Exclusion Zone. Namun John menganggapnya gila. Saat itu juga terjadi pergerakan di elevator menandakan ada yang datang. Jadi mereka semua pun buru-buru bersembunyi. Ketika elevator turun, yang muncul ternyata adalah Bradbury. Pria itu segera mengumumkan tempat ini sekarang berada di bawah yurisdiksi kesatuan yang disebut Robot Deactivation Task Force dan memerintahkan John serta Michelle untuk keluar dengan tangan terangkat. John mencoba mengelabui dengan berpura-pura bahwa Michelle adalah adiknya, tapi Bradbury segera mengenali dan mengatakan bahwa dia akan ditangkap. Herman berusaha menyerang Bradbury dengan sengatan listriknya, tapi Bradbury dengan sigap menggunakan John sebagai tameng. Bradbury kemudian melepaskan tembakan, menghancurkan beberapa bagian, sementara yang lain berusaha mencari tempat berlindung. Saat dia akhirnya mengepung para robot, Michelle tiba-tiba muncul dan memukul lengan drone Bradbury dengan alat pemadam. Namun Bradbury dengan mudah mengatasinya. Saat ruangan mulai dipenuhi asap, Michelle bertepuk tangan untuk mematikan lampu serta membuat ikan-ikan mainan bernyanyi untuk mengalihkan perhatian. Dan John memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Namun sayangnya, itu tidak berdampak pada drone Bradbury. Dengan cepat Bradbury menyerang balik dan mencekik John. Pistol! Ingin menyelamatkan John, Michelle dan Cosmo akhirnya menyerah. Setelah melempar John, Bradbury mulai menjelaskan bahwa Cosmo telah ditandai untuk dinonaktifkan dan bersama dengan itu Herman menjatuhkan lengan Derek untuk melumpuhkan Bradbury sehingga semuanya bisa melompat ke dalam kereta untuk melarikan diri dan konyolnya John malah kesulitan menemukan kunci yang tepat. Lalu karena telat, kereta pun ditembak oleh Bradbury sehingga mereka harus bertempur kembali sampai akhirnya Michelle menggunakan bulldozer untuk benar-benar melumpuhkan Bradbury. Not in my house. Melihat tempat tinggalnya hancur, membuat John benar-benar kesal dan menyalahkan Michelle atas semua ini. Tapi sebelum perdebatan berlanjut, mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar yang ternyata dari sekelompok robot pemulung yang berkeliaran untuk mengumpulkan suku cadang dan memperbaiki diri. Bahkan juga ada robot-robot kejam yang mendapatkan suku cadang dengan cara menghancurkan robot lain. Ketika mendapat kesempatan, John segera menuju garasi, tempat ia menyimpan mobil van dan sebuah suit yang digunakan Herman untuk membuat diri menjadi lebih besar. Setelah sedikit berdebat tapi agak keras, akhirnya Michelle berhasil meyakinkan John untuk membantu mencari si dokter kacamata yang bisa menjadi tiket mereka keluar dari Exclusion Zone. Tak lama kemudian, Michelle, Cosmo, dan John terlihat berada dalam van yang dibawa oleh Herman. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu ratusan bot hancur berserakan.
Di tengah perjalanan, John mulai bercerita tentang bagaimana dia bertemu Herman. Jadi selama Perang Dunia, tim John kalah dalam sebuah pertempuran dan dikepung oleh musuh. Mereka seharusnya dieksekusi oleh para robot, tapi Herman melihat John menangis dan akhirnya menyelamatkan pria itu. Beberapa hari kemudian, drone milik Center menemukan mereka dan tidak mau mendengarkan John meskipun telah menjelaskan bahwa Herman berbeda. Akhirnya John dan Herman pun terpaksa mengasingkan diri agar tidak dihabisi. Sementara itu ditampilkan Ethan yang menggunakan Neurocaster untuk kembali mengenang sang ibu. Tapi sayangnya perangkat yang digunakan masih belum sempurna sehingga terpaksa mematikan sistem. Dia marah dan membentak para ilmuwan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi pada sistem perusahaannya. Mereka akhirnya mengungkapkan bahwa Chris telah melarikan diri. Jika mereka tidak menemukan sebelum Jumat, seluruh perusahaan bisa runtuh. Dalam keputusasaan, Ethan menemui Bradbury melalui dunia virtual. Dia tahu bahwa Cosmo ada dalam daftar target Bradbury dan menawarkan sebuah kesepakatan. Alih-alih menyerahkan Cosmo ke pihak berwenang, Ethan meminta Bradbury membawanya ke perusahaan. Lalu segera di dalam tambang, tiba-tiba drone Bradbury pun kembali aktif. Kembali ke kelompok jagoan kita, yang kini di padang pasir, mereka mulai membahas kemungkinan masuk ke sebuah mall terbengkalai, tapi tiba-tiba sebuah robot melihat mereka dan melempari dengan kulkas. Sebenarnya Herman mencoba melarikan diri, tapi lemparan-lemparan terus dilakukan tanpa henti hingga akhirnya Herman tumbang. Dalam sekejap, para jagoan dikepung oleh sekelompok bot yang kemudian membawa mereka ke dalam mall. Di dalam sana, mereka menemukan sebuah komunitas robot yang masih berfungsi, mulai dari model penghibur sampai pembantu rumah tangga dan juga robot raksasa. Tak lama kemudian, Mr. Peanut muncul dan meminta maaf karena menangkap mereka, menjelaskan bahwa para robot mengira kelompok Michelle adalah pemulung berbahaya. Ketika Michelle menceritakan situasinya, Peanut mengungkapkan bahwa Dr. Emmers pernah mengunjungi tempat ini, tapi Peanut mengusirnya, jadi tidak tahu di mana dokter itu berada sekarang. Sebenarnya Michelle nekat memutuskan melanjutkan pencarian sekarang juga, tapi John mengingatkan betapa berbahayanya keluar di malam hari sehingga membujuk Michelle untuk menunggu pagi. Saat sendirian, Michelle teringat Natal terakhir bersama Chris dan betapa jarang mereka bertemu sejak sang adik masuk kuliah. Kenangan tersebut membuat gadis itu menahan air mata dan Cosmo segera datang menenangkan dengan memutar kartun yang dulu sering mereka tonton bersama. Tak lama kemudian, beberapa robot pun datang ikut menonton dan hal ini seolah membuat Peanut tersentuh. Beberapa waktu kemudian, robot pengantar surat datang memberikan kartu pos untuk Chris yang diterima oleh Cosmo. Pada kartu tersebut tertulis sebuah alamat serta pesan bahwa Emmers sedang menunggunya. Alamat itu berada di wilayah para pemulung, jadi mereka tidak bisa masuk tanpa rencana yang matang. Peanut yang mendengar percakapan memperkenalkan mereka dengan sebuah robot pelatih. Robot itu terus mengalami malfungsi saat mencoba menjelaskan cara bertarung melawan pemulung. Awalnya John menganggap robot ini sebagai beban, tapi segera terbungkam ketika melihat kecepatan bola yang ditembakkan. Keesokan paginya, Bradbury tiba di exclusion zone dan mengamati mall dari kejauhan, melihat bahwa kelompok Michelle sedang pergi menggunakan mobil Peanut. Mereka menghabiskan sepanjang hari dalam perjalanan, dan saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di taman hiburan terbengkalai, sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu pos. Michelle melihat ada cahaya di salah satu wahana, jadi dia menyimpulkan ada seseorang di sana. Namun, tiba-tiba sebuah kepala bot badut menyala, diikuti sekelompok bot menyeramkan mulai menyala di sekitar. Michelle dan teman-teman segera bersiaga menyerang robot manapun yang mendekat. Peanut mencoba berkomunikasi, tapi para robot pemulung hanya bisa menggeram. Pintu pada bangunan ternyata palsu, sementara robot pemulung semakin mendekat, dan kini kelompok Michelle tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saja musik mulai dimainkan, diikuti lampu-lampu dan semburan api yang menyala, membuat robot pemulung ketakutan, dan mendadak lantai terbuka, membuat kelompok Michelle masuk ke bangunan melalui terowongan rahasia.
Di dalam, mereka akhirnya bertemu dengan Emmers yang tampak senang melihat kartu pos berada di tangan Cosmo, namun Michelle tanpa basa-basi menuntut penjelasan tentang Chris. Emmers akhirnya mengungkapkan bahwa Chris ada di laboratorium center di Seattle. Jadi, setelah kecelakaan, Chris menjalani serangkaian tes rutin dan mesin pemantau di rumah sakit menemukan sesuatu yang unik dalam diri Chris. Chris adalah sosok yang mereka butuhkan untuk memenangkan perang, jadi dokter itu membiarkan center mengambilnya dan berbohong kepada Michelle dengan mengatakan Chris telah meninggal dunia. Kemudian, Emmers menyalakan komputer dan memutar sebuah rekaman eksperimen. Dalam video itu, Chris tampak dalam keadaan koma dan mereka mengira kondisinya akan tetap seperti itu selamanya, sehingga menghubungkan ke jaringan neurocaster agar bisa tetap berfungsi. Emmers mengakui bahwa dia tidak bangga dengan hal ini, tapi menurutnya ini adalah keputusan yang perlu diambil untuk menyelamatkan dunia. Selain itu, jika tidak melakukan hal ini, Chris pastinya sudah meninggal di rumah sakit. 13 bulan setelah eksperimen dimulai, Chris akhirnya terbangun. Emmers ingin memutuskan koneksi, tapi Ethan menolak dan mengancam akan menghabisi Emmers jika berani mencoba. Karena takut, Emmers memutuskan untuk melarikan diri, namun sebelum pergi, dia diam-diam membuat koneksi kecil antara Chris dan jaringan luar. Emmers juga memberikan lokasi mall, berharap Chris bisa menemukan keluarga baru di antara para robot. Merasa marah, Michelle langsung mengatakan Chris telah memiliki keluarga dan John tanpa ragu menyerang Emmers. Tiba-tiba, Bradbury muncul di luar dan segera menerobos masuk, namun sesampainya di dalam ternyata ruangan itu kosong. Seketika lampu padam dan Peanut menyerang dari belakang, mendorongnya ke jaringan listrik. Drone Bradbury tersengat listrik yang menyebabkan senjatanya jatuh. Sayangnya itu tidak cukup dan Bradbury segera bangkit lalu membalas serangan, bahkan dengan mudah mengalahkan Peanut. Sementara itu, kelompok Michelle berusaha menyelinap keluar, tapi terhenti ketika mendengar suara yang ternyata dari beberapa drone prajurit yang tiba dan segera mengepung. Buat pelatih langsung menembakkan bola dengan kekuatan besar, bahkan berhasil memecahkan beberapa layar drone. Dari jauh, Ethan melihat semua ini dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cosmo, tak peduli meski harus membunuh. Ketika prajurit lain mencoba menangkapnya, Emmers melepaskan tembakan dan memberitahu mereka jalan keluar. Sementara itu, John dan para robot lain terus bertempur dengan senjata seadanya. Di ruangan bawah, Bradbury mencabut topi Peanut, mengatakan bahwa bot itu telah melanggar perjanjian dan keluarganya harus menanggung akibatnya. Emmers menyuruh Michelle dan teman-teman melarikan diri sebelum dia keluar untuk menghadapi Bradbury. Bradbury ragu untuk menghabisi manusia, jadi Ethan mengambil alih salah satu drone untuk menghabisi Emmers. Sang dokter itu pun jatuh di atas puing-puing dan sebuah batang logam menembus tubuhnya, membuat Bradbury mempertanyakan tentang moralitas. Michelle dan Cosmo berusaha kabur, tapi mereka lagi-lagi dikepung oleh para prajurit. Salah satunya menahan Michelle, sementara yang lain menangkap Cosmo dan membawa bot itu pergi. Bradbury tiba-tiba menembak salah satu drone yang menahan Michelle, meminta gadis itu pulang dan menyudahi semua kekacauan. Keesokan harinya, kelompok Michelle kembali ke mall hanya untuk menemukan tempat itu porak-poranda dengan sebagian besar robot telah hancur. Sementara itu, Cosmo dibawa ke lab center, di mana dia akhirnya dipertemukan kembali dengan tubuh Chris. Saat Ethan menghubungkannya ke sistem, Bradbury akhirnya menyadari bahwa diri telah dibohongi dan Cosmo bukan sekadar robot, yang mana membuatnya marah karena ternyata selama ini dirinya dikirim untuk memburu seorang anak. Ethan mengingatkan bahwa anak ini adalah alasan mereka bisa memenangkan perang dan mengatakan bahwa pengorbanan dibutuhkan untuk membawa kemajuan terhadap satu spesies. Adegan berpindah menampilkan di dalam mall. John memberitahu Michelle untuk tidak menyerah dan menyatakan akan membantu. Kemudian, Michelle memeriksa komputer Emmers yang kini menjadi robot dan ikut bersama mereka ketika kabur dari tempat sebelumnya. Michelle menemukan kode untuk keluar dari Exclusion Zone serta lokasi lab di Seattle. Bot itu juga menjelaskan bahwa jika koneksi Chris diputuskan, seluruh sistem neurocaster dan perusahaan akan mati total. Pada saat yang sama, Peanut datang mengungkapkan bahwa dia
dia menolak perang karena menandatangani perjanjian demi perdamaian. Namun Michelle meyakinkan bahwa serangan terhadap mall berarti merusak perjanjian tersebut. Dengan menggunakan beberapa truk yang ditinggalkan, John, Michelle, dan semua robot yang selamat meninggalkan gurun dan bergerak menuju Seattle. Herman bahkan menemukan suit raksasa yang baru dan lebih besar yang mana digunakan untuk melempar mobil-mobil ke lab center demi memancing peperangan. Ethan yang menerima laporan segera mengerahkan seluruh pasukan. Jadi Herman dan John mulai berlari menjauh dari lab sehingga memberikan kesempatan kepada Michelle dan bot komputer untuk menyelinap ke dalam gedung. John menembaki para drone yang datang, sementara Herman menghancurkan mereka dengan tangan besarnya. Sampai akhirnya, salah satu drone musuh meledakkan diri dan suit raksasa pun lumpuh. Tapi dua sekawan itu masih belum menyerah. Herman dengan suit yang lebih kecil berhasil melindungi John dan mereka pun melanjutkan pertempuran. Ketika pasukan sudah cukup jauh, para robot lainnya ikut bergabung dalam pertempuran yang dilihat oleh Bradbury melalui kamera. Melihat pasukannya kesulitan, Ethan yang marah segera menuju ruangan dan mengenakan Neurocaster khusus yang memungkinkannya untuk mengendalikan drone terkuat, lalu turun ke medan tempur dan dengan mudah menghancurkan sebagian besar robot. They made a big one? No! Di lab utama, bot komputer berpura-pura menjadi robot gila untuk menakut-nakuti para ilmuwan. Setelah aman, Michelle memastikan adiknya masih hidup, tapi untuk bisa berbicara dengan Chris, dia harus mengenakan Neurocaster. Pada saat yang sama, Bradbury turun ke medan tempur untuk menghadapi Peanut. Tapi alih-alih bertarung, Bradbury mengungkapkan dirinya menyadari bahwa manusia tidak lebih manusiawi daripada robot. Lalu memutuskan koneksi Neurocasternya setelah memberitahukan lokasi Ethan kepada Peanut. Saat mengenakan perangkat Neurocaster, Michelle mendapati diri berada di dalam kenangan Natal terakhir bersama Chris. Dia mengatakan bahwa ingin menyelamatkan Chris, tapi Chris menjelaskan bahwa tubuhnya sudah terlalu lemah dan jika diputuskan dari sistem, maka dia akan berakhir. Namun Chris tidak ingin hidup selamanya dalam kondisi ini, jadi meminta Michelle untuk mengakhiri. Sementara itu, Ethan dengan drone-nya semakin mengganas hingga menghancurkan suit terakhir Herman. Herman kecil kini juga mengalami kerusakan parah. Ketika John hendak membantu, semua sudah terlambat. Bersamaan dengan itu, Ethan akhirnya ditemukan oleh Peanut yang mengatakan bahwa dia ingin menegosiasikan ulang perjanjian. Adegan kembali menampilkan Michelle yang menolak untuk memutuskan koneksi adiknya karena tidak ingin kehilangan Chris lagi. Chris bersikeras bahwa dia sudah tidak merasakan apa-apa selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi Michelle bisa menyelamatkan teman-teman lain yang membutuhkan bantuan. Setelah begitu banyak momen air mata, Michelle akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke dunia nyata untuk memutuskan koneksi Chris yang berakibat seluruh koneksi Neurocaster terputus seketika dan para robot pun merayakan kemenangan mereka. John masih berduka dengan padamnya Herman, tapi tiba-tiba kepala Herman terbuka dan memperlihatkan Herman dalam versi mini di dalamnya. Di seluruh dunia, terjadi kekacauan karena semua Neurocaster berhenti bekerja secara bersamaan. Berita mulai meliput eksperimen center terhadap seorang anak manusia, dan Ethan akhirnya ditangkap, serta orang-orang juga menuntut agar Exclusion Zone dihapuskan.
film pun ditutup dengan menampilkan di tengah gurun, John dan para robot membantu Michelle membuat sebuah video, di mana dalam video tersebut, gadis itu meminta semua orang untuk meninggalkan Neurocaster dan kembali menikmati dunia nyata seperti dulu bersama orang-orang terkasih. Sementara itu, Cosmo dibuang ke tempat sampah, tapi tiba-tiba kepalanya mulai bergerak dan tamat. Film ini awalnya tampak mengakhiri kisah Michelle dengan nuansa pahit manis, tetapi adegan penutupnya memberikan secercah harapan bagi nasib salah satu karakter. Di awal film, penonton diperkenalkan dengan latar belakang dunia yang tengah mengalami ancaman dari robot-robot pemberontak. Manusia akhirnya berhasil mengatasi ancaman tersebut dengan membunuh banyak robot dan memaksa sisanya untuk hidup di dalam exclusion zone. Dalam alur utama film ini, keberadaan robot di luar exclusion zone dianggap ilegal. Namun suatu hari, sebuah robot entah bagaimana berhasil mencapai rumah Michelle dan mengaku dikendalikan oleh adiknya. Hal ini menjadi awal dari perjalanan yang membawa Michelle lebih dalam ke misteri di balik dunia yang telah berubah drastis. Jadi, apakah Chris masih hidup, Bang? Oke, jadi pada bagian akhir, film menunjukkan bahwa Michelle terpaksa memutus koneksi Chris demi menyelamatkan dunia dari Ethan. Namun, dalam adegan penutup, robot Cosmo yang sebelumnya digunakan Chris untuk berkomunikasi dengan Michelle tiba-tiba bangkit kembali. Hal ini mengisyaratkan dua kemungkinan, Cosmo mungkin telah kembali menjadi robot biasa, atau ia masih menyimpan sebagian besar kesadaran Chris. Jika kemungkinan kedua benar, Michelle akhirnya bisa kembali terhubung dengan adiknya, meskipun Chris tidak lagi hadir secara fisik. Keberadaan Cosmo mungkin bisa membantunya mengatasi kesedihan yang ia rasakan selama ini. Di alur sebelumnya, film ini mengungkap bahwa Chris bukanlah anak biasa. Kecerdasannya jauh melampaui manusia pada umumnya, yang menjadi salah satu alasan Ethan Skate menjadikannya target. Dengan kemampuan luar biasa itu, ada kemungkinan Chris menemukan cara agar kesadarannya tetap ada, bahkan setelah Michelle memilih untuk melepaskannya. Jika produser memutuskan untuk memperluas dunia film ini, kembalinya Chris di akhir cerita bisa menjadi titik awal yang sempurna untuk sequel yang lebih mendalam. Si Michelle sedih, tapi kok masih main cabut-cabut kabel si Chris aja, Bang? Baik, jadi saat Michelle bertemu dengan Chris di dunia virtual melalui Neurocaster, Chris mengungkapkan bahwa Center dapat membuatnya tetap eksis dalam bentuk ini selama setidaknya 100 tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa otaknya memiliki hubungan simbiotis dengan Center, yang berarti jika sesuatu terjadi padanya, semua drone dan Neurocaster yang terhubung dengan Center juga akan berhenti berfungsi. Sebaliknya, jika Center dihancurkan, maka ia juga akan mati. Meskipun awalnya Michelle tidak ingin melepaskan Chris, ia akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara agar robot bisa memenangkan pertempuran melawan manusia adalah dengan menghentikan drone yang dikendalikan oleh Center. Ia juga memahami betapa merusaknya teknologi Neurocaster bagi manusia, dan bahwa dengan melepaskan adiknya, ia juga sekaligus membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Meski berat, Michelle akhirnya mengambil keputusan untuk mencabut koneksi Chris demi kebaikan yang lebih besar. Namun, di akhir film, seperti yang saya jelaskan, ada petunjuk bahwa Cosmo entah bagaimana masih menyimpan kesadaran Chris, memberi harapan bahwa ia mungkin belum benar-benar berakhir. Mengapa Bradbury tidak melawan Peanut dalam perang, Bang? Oke, jadi di awal cerita film ini, Bradbury hidup dengan satu prinsip utama. Kau tidak bisa berhati nurani terhadap sesuatu yang tidak memiliki hati. Ia meyakini bahwa karena robot tidak memiliki hati, mereka tidak pantas menerima empati manusia. Baginya, tidak peduli seberapa sadar atau mirip manusia mereka terlihat, robot tetaplah mesin yang tidak layak untuk dikasihani. Namun, menjelang akhir film, Bradbury mengetahui apa yang telah dilakukan Ethan terhadap Christopher. Hal ini membuat matanya terbuka bahwa ada manusia yang jauh lebih kejam daripada robot yang selama ini dianggap tidak memiliki emosi. Ia mulai menyadari bahwa sekedar memiliki tubuh manusia tidaklah cukup untuk menentukan makna kemanusiaan yang sebenarnya. Kesadaran ini mengubah pandangannya. Akhirnya Bradbury memilih untuk mundur dari perang melawan robot dengan melepaskan Neurocaster-nya, menerima bahwa tidak semua robot layak dimusnahkan dan bahwa empati seharusnya tidak hanya diberikan berdasarkan bentuk fisik semata. Nah, jadi Ethan mengklaim bahwa Neurocaster memungkinkan manusia berevolusi dan hidup dalam keadaan bahagia tanpa harus terbebani oleh tragedi kehidupan. Namun, di balik kata-katanya, ia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kemajuan manusia secara keseluruhan. Tujuan utamanya hanyalah menggunakan Neurocaster untuk memperoleh kendali penuh atas dunia.
Pada awalnya, saat jaringan Neurocaster masih dalam tahap pengembangan, Ethan kesulitan menemukan cara untuk memberikan daya yang cukup agar sistem ini dapat berfungsi secara efisien. Namun, segalanya berubah ketika Chris dibawa ke center setelah mengalami kecelakaan mobil. Dr. Emmers membantu Ethan menemukan bahwa Chris memiliki energi otak yang tidak biasa, sebuah sumber daya yang mampu menopang seluruh sistem Neurocaster. Dengan penemuan ini, Chris kemudian dipertahankan dalam keadaan koma secara tidak etis, semata-mata untuk memastikan jaringan Neurocaster tetap beroperasi dan dunia tetap berada di bawah kendali Ethan. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari novel tahun 2018 karya Simon Stellenhag. Sama seperti dalam film, materi sumbernya juga menyajikan akhir yang ambigu. Dalam momen penutup novel aslinya, Neurocaster yang terhubung dengan adik Michelle dilepas dengan harapan ia masih bisa bertahan tanpanya. Buku ini juga menceritakan di mana Neurocaster dan drone yang digunakan Chris terlihat terbuang di laut, sementara di film, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada kemungkinan Chris masih hidup. Saya pikir alih-alih sekedar mengkritik pertumbuhan kecerdasan buatan dan ketergantungan manusia yang semakin besar terhadap teknologi, film ini justru menunjukkan bahwa teknologi sendiri bukanlah penyebab utama kehancuran umat manusia. Melalui kisah Ethan, film ini menyoroti bagaimana teknologi bisa menjadi alat bagi individu korup untuk mengendalikan masa depan dan memanipulasi dunia demi kepentingannya sendiri. Dalam beberapa aspek, Neurocaster dapat dilihat sebagai metafora visual untuk media sosial, sebuah sistem yang menjebak penggunanya dengan janji kebahagiaan instan melalui lonjakan dopamin. Teknologi ini mencerminkan bagaimana manusia bisa begitu terikat dengan dunia digital hingga kehilangan koneksi dengan realitas, menomorsatukan interaksi virtual daripada hubungan nyata yang bermakna. Seperti yang Michelle ungkapkan dalam video terakhirnya, teknologi yang dirancang untuk mengeksploitasi kesadaran manusia pada akhirnya hanya akan merugikan. Oleh karena itu, dalam mengejar kemajuan dan evolusi, manusia harus berhati-hati agar tidak menjadi terlalu ambisius seperti Ethan Skate yang pada akhirnya justru menciptakan kehancuran daripada kemajuan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!